selamat malam semuanya. Welcome back to IG Live Sun Circle yang kedua. Malam ini kita akan bahas tentang stimming pada anak dengan autism. Pernah memperhatikan anak yang suka hand flapping, rocking, maju mundur, bouncing, lompat-lompat, atau spinning, muter-muter, atau mengucapkan kata-kata atau kalimat secara berulang-ulang. Nah, itu adalah contoh perilaku stimming pada anak dengan autism. Nah, apa itu stimming? Stimming adalah singkatan dari self-stimulatory behavior atau perilaku untuk menstimulasi diri sendiri. Nah, malam ini saya akan ditemani oleh teman saya, seorang terapis anak berkebutuhan khusus, Ageng Vinate, yang akan saya undang sebentar lagi. Oke. Waiting for Ageng Vinate to join this live. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung dan menyempatkan waktunya malam ini untuk menyimak IG Live Sun Circle. Halo Ageng. Halo Kak Pauline. Gimana kabarnya nih, Gang? Alhamdulillah baik-baik. Gimana Alhamdulillah. Kak Pauline? Ya, baik, sehat. Ya, jadi teman-teman, Ageng ini adalah seorang terapis anak berkebutuhan khusus, khususnya autisme ya, Gang. Lebih sering menangani anak-anak dengan autisme. Betul Oke. betul. Nah, jadi ini saya jelasin dulu kali ya, overall tentang stimming gimana, apakah itu salah, benar, kenapa seorang anak berperilaku stimming. Nanti kita akan dengar lebih detail lagi pengalaman dari Ageng ini gimana, karena ya, sepengetahuan saya, Ageng cukup punya pengalaman di bidang ini. Maksudnya anak-anak yang dia tangani itu, ya dia bisa relate lah dengan topik ini. Gimana, Ageng? Ikut berbagi pengalaman ya. Iya, betul banget. Oke. Nah, jadi teman-teman, Bapak Ibu, kakak-kakak semua yang ada di sini, yang menonton saat ini maupun yang nanti menonton saat cuplikannya atau recordingnya, stimming itu seperti yang saya udah mention tadi, self-stimulatory behavior, perilaku menstimulasi diri sendiri. Nah, tadi itu contoh-contoh yang biasa ditemukan pada anak dengan autisme kayak rocking, bouncing, spinning, mengucapkan kata-kata yang dia ambil dari video atau istilahnya scripting, atau juga spinning benda-benda, atau hand flapping yang paling umum ditemukan. Atau bisa juga, pernah nggak sih nemuin kasus di mana anak itu pengen ngedeketin mukanya ke muka orang lain? Iya, Iya, iya. nah itu ternyata contoh stimming juga. Nah, Oh, oke. tapi sebenarnya stimming itu tidak hanya dialami oleh anak-anak dengan autism. Sebenarnya semua orang itu juga melakukan stimming. Pernah nggak sih kita kalau waktu udah selesai, misalnya kita duluan selesai ngerjain PR atau tugas di sekolah, terus kita harus nunggu orang lain. Terus kita bosen, kita apa ngetuk-ngetuk pulpen gitu, atau mainin Hmm, rambut, atau kita susah nunggu kakinya gerak-gerak. Nah itu, bentak-bentak ya. iya, itu contoh stimming. Jadi semua orang itu melakukan stimming. Hanya saja yang menjadi pembeda stimming anak dengan autism dengan stimming pada orang pada umumnya adalah tipenya, kemudian kuantitinya atau seberapa sering itu dilakukan, dan juga Intensitasnya ya. yes, betul, intensitas, dan juga seberapa itu biasa atau nggak biasa sih gitu. Hmm. Mm-mm. Jadi saya pernah baca artikel kenapa sih orang tuh uh, kalau gigit kuku kan itu termasuk stimming juga, tapi itu ditolerate gitu. Jadi orang tuh lebih mentoleransi orang yang gigit-gigit kuku ketimbang orang yang hand flapping gitu-gitu. Tapi itu semua tergantung culture sih. Iya. Kalau menurut Ageng sendiri, di Indonesia ini gimana orang-orang melihat stimming pada anak dengan autism? Kalau pernah sih kayak pengalaman anak kita ke tempat umum kayak ke mall gitu kan kita ada kayak Betul, rutinitas untuk outing keluar. ya. Nah, di situ anak tuh suka yang bolak-balik, Hmm, muter. hmm, Emang beberapa dari masyarakat kita masih yang kayak suka ngeliatin gitu. Tapi pas hmm, udah hmm.
oh ini anak berbeda gitu, oh ya udah gitu, biasa Hmm, aja hmm, lagi seperti itu. oke, Gitu oke. sih. Iya, iya. Wah, emang steaming ini kadang apalagi buat orang tua ya. Mungkin kita sebagai terapis ngerasa Mm-mm. karena ini bukan anak kita, ya udah kita biasa. Tapi kebanyakan orang tua tuh masih suka malu gitu kalau anaknya steaming apalagi di depan umum. Dan sebenarnya ya wajar sih ya kalau ada perasaan malu, tapi jangan juga jadikan rasa malu itu jadi kayak anaknya dibatasin gitu, nggak boleh keluar. Mm-mm. Atau ya nanti gimana caranya streaming ini bisa dimodifikasi, bisa diintervensi atau enggak, nanti itu yang kita akan tanya-tanya dengan Ageng. Ageng bisa share gitu pengalamannya nanganin anak-anak autism selama ini. Oke, mungkin tadi dari dua yang saya ambil, dari yang anak yang sering mengulangi kata-kata atau Mm-mm. dengan menggerak-gerakan anggota badannya. Mungkin saya Mm-mm. akan share pertama dari yang gerakan kali ya, dari gerakan tangan, Gerakan. dari gerakan tangan. Jadi ada salah satu anak yang memang dia bentuk ini adalah dengan menggerakkan tangan. Mm-mm. Dia suka menggerakkan tangannya di depan wajah Mm-mm. seperti itu. Oke, tapi oh ya, satu lagi yang perlu di disclaimer dulu, bahwa Yes. kalau di sini kan sebagai terapis kita tidak turut serta dalam melakukan intervensi ya. Maksudnya kita Mm. tidak membuat langkah-langkah intervensi. Tapi Mm-mm. kita ada yang supervisi, yaitu dari Betul. psikolog maupun di CGA gitu. Jadi Betul, betul. dan pengalaman ini pun juga jadinya subjektif karena pengalaman saya pribadi gitu kan. Betul. Dan belum tentu dengan anak yang saya tangani itu bisa sama dengan anak lain seperti Betul. itu. Mm-mm. Jadi yang balik lagi dengan anak yang dia suka melakukan hand clapping di situ, jadi kita melihatnya gimana caranya si kegiatan gerakan yang tidak bermakna itu Mm-mm. menjadi sesuatu yang setidaknya kita bisa lebih ke fungsional, lebih fungsional gitu ya. Dan Mm-mm. mungkin kita bisa tambahkan dengan skill bermain bermain pada anak. Mm-mm. Akhirnya karena anak suka melihat telapak tangannya sendiri, kita coba dengan oh gimana kalau misalkan kita kasih gambar di tangan anak itu gitu. Akhirnya kita Mm-mm. coba untuk gambarnya pun gambar yang kita rasa ini familiar buat anak dan anak suka gitu. Dan saat Mm-mm. itu anak tuh menyukai dengan kayak hewan-hewan, serangga. Jadi dia kalau misalkan ada serangga tuh betul-betul dia lihat secara dekat seperti itu. Mm-mm. Oke, jadinya kita kasih gambar nih di Mm-mm. tangannya ada gambar binatang. Mm-mm. Akhirnya Mm-mm. akhirnya anak tuh jadi melihat melihat dan menyebutkan ini gambarnya apa kayak gitu. Mm-mm. Dan kebetulan saat itu anaknya juga masih nggak begitu jelas dalam verbal. Jadi kita juga membantu anak untuk menyebutkan itu binatang apa. Mm-mm. Nah dari aktivitas bermain itu akhirnya juga anak jadi kita bisa menimbulkan apa ya, meminta gitu, mending Mm-mm. anak tuh minta ke kita, minta digambarkan seperti itu Mm-mm. bis. Terus uh, ada yang mau ditambahin dulu. Iya, tapi saya mau komen, keren sih. Maksudnya tadi kan kata kuncinya tuh kegiatan yang tidak bermakna. Jadi ceritanya kliennya Ageng suka hand flapping di depan mata. Nah, itu Iya. kan merupakan kegiatan tidak bermakna. Intervensinya adalah mengubah gimana kegiatan bermakna jadi lebih bermakna, jadi lebih fungsional. Jadi Ageng coba mengambil kesempatan dia yang suka hand flapping itu dengan mencoba print gambar, terus memberikan dia, biarkan dia megang gambar, yang akhirnya dia ngelihat itu, akhirnya lebih, mungkin itu sedikit lebih fungsional. At least kan kita namanya orang juga, kita juga ngeliatin gambar gini ya, dan juga dia malah Iya. jadi minta gitu, jadi mending ya, jadi oke. Betul betul. Oke, lanjut Jadi Gang. awalnya kita sih masih benar-benar gambar, belum pakai kertas ya. Awalnya kita masih gambar benar-benar pakai alat tulis gitu, entah itu spidol atau pulpen. Terus kita gambarkan ke anak. Nah lama-lama si anak ini kan minta cukup banyak ya gambar yang diminta. Akhirnya kita menuangkannya di kertas. Di kertas itu kita lebih luas lagi, kita bisa menggambar lebih macam-macam. Nah udah gitu selain dari gambar itu, kita juga jadi mengajak anak untuk melihat ke buku dengan buku animal di situ. Nah di situ kan ada nama-nama gambarnya. Nah anak awalnya hanya kayak menunjuk
draw this, dia minta gambar seperti itu, terus kita gambarkan. Nah, lama-lama kita lihat, kita minta anak untuk membacakan apa nama binatang tersebut gitu. Jadi dia bilang, misalkan draw kang kayak gitu, ya udah kita gambarkan gitu. Jadi dari yang tadinya dia sekedar cuman melihat apa yang kita gambar, sampai pada akhirnya adalah meminta apa yang dia inginkan dari si buku itu gitu. Jadi sekarang kalau misalkan anaknya ke rak buku, dia tahu dia mengambil si animal book itu, lalu dia minta menggambarkan gitu. Kadang dia malah jadi kayak mencari kertas itu sendiri gitu. Kayak karena udah biasa untuk digambarkan kayak gitu. Tapi setelah diintervensi itu ada penurunan dia hand flapping gitu nggak, Gang? Kalau misalkan secara kita tidak mengintervensi gerakan steamingnya sebetulnya, jadi kita tidak nggak mengambil data berapa banyak dia dia steaming ketika sebelum kita kasih gambar dan setelah dikasih gambar tersebut. Cuman jadi kita lebih ke mengarahkan play skill dia di situ. Oke. Iya, betul. Ya, jadi emang steaming ini terjadi ketika anak tidak engage dengan sesuatu. Ketika anak nggak ngapa-ngapain, nggak ada yang interest dia, ini mulai deh steaming gitu. Dan bisa juga kenapa anak steaming? Ini saya mau share aja. Karena itu untuk self soothing atau yang menenangkan, itu nyaman buat dia, atau itu karena dia lagi happy. Karena kadang kan kita juga kan sebagai orang pada umumnya, kita kalau lagi happy tuh suka wah gitu, secara nggak sadar hand flapping. Nah, mereka juga seperti itu, hand flapping lagi happy atau lagi cemas atau berada di kerumunan situasi yang baru. Dan mereka tidak tahu gimana cara meregulasi emosi, akhirnya mereka melakukan steaming. Ya, tapi seperti yang Ageng bilang tadi ya, steaming tidak diintervensi tapi dialihkan ke cara-cara lain yang lebih fungsional. Ke aktivitas lain. Ya, sekalian kita juga bisa menambahkan play skill pada anak juga kan di situ. Play skill, betul. Eksplorasi dari apa yang memang kegiatan yang anak suka lakukan gitu. Oke. Ya, Geng, sebelum kita lanjut ke ceritamu, boleh nggak kita jawab dan komen dulu? Ada Ibu Sabitabi yang bertanya. Mumpung ibunya tadi saya lihat udah join. Semoga masih di sini. Saya mau nge-floorkan dulu nih pertanyaannya Bu Sabitabi. Halo, mau tanya, anak saya diduga ASD usia 2 tahun 8 bulan. Sukanya memanjat dan berlarian. Akhir-akhir ini kalau nggak ngapa-ngapain suka berputar-putar di tempat. Nah, kalau lagi berputar-putar gitu, kita harus ngapain ya? Apa langsung di stop? Bagaimana cara agar dia bisa agak calm dan nggak berputar-putar? Terima kasih atas jawabannya. Mau Ageng duluan apa saya duluan nih? Oke, mungkin kalau dari saya adalah karena di sini tadi dia ada yang saya note adalah kalau nggak ngapa-ngapain, dan dia juga banyak aktivitas yang bergerak ya. Nah, mungkin adalah salah satunya karena dia tidak ada kegiatan. Kita bisa ngisi kekosongan di situ adalah dengan aktivitas yang bisa menyalurkan energi dia. Betul. Karena dia suka memanjat, berlarian, kita kasih kegiatan yang seperti mungkin main catch and run dengan dengan keluarga gitu, dengan anggota keluarga seperti itu. Terus kalau suka manjat, mungkin kita ada kayak kalau ada kayak monkey bar di rumahnya, kita bisa main di situ. Kalau enggak, kita mungkin bisa ajak ke playground sekitar rumah. Intinya adalah gimana anak bisa dia mengeluarkan si tenaganya, energinya gitu. Jadi mungkin kalau nggak ada kegiatan, kita bisa habiskan di situ, bisa sekalian exercise gitu kan. Anak bisa sekalian exercise di sana, dan ya anak bisa jadinya kan karena anak sudah seharian mungkin sudah banyak waktu yang dia pakai untuk mengeluarkan energinya tersebut, mungkin nanti setelah kayak malam atau sore dia udah mulai calm gitu. Iya, betul. Atau bisa ditambahkan lagi dengan Pauline.
Iya. Kalau dari saya mungkin jawab pertanyaan apa langsung di stop. Nah, kalau menurut saya sih Mm-mm. stop itu belakangan deh, itu option terakhir aja deh, stop ya. Stop itu option terakhir. Mungkin kita bisa menggunakan kesempatan itu untuk justru main ya, selain yang Ageng bilang tadi bisa bawa keluar gitu, manjat atau ya gimana lah untuk mengeluarkan energinya. Bisa juga kita menggunakan kesempatan itu untuk kita spin bareng dia. Jadi kayak Mm. istilahnya sensory social routine gitu kan. Jadi dia suka spin, kita juga ikutan spin sama dia. Atau karena ini masih kecil ya, 2 tahun, 8 bulan, mungkin dia suka diangkat terus spin, turunin. Angkat, spin gitu, turunin gitu. Iya. Jadi malah lebih fungsional karena ada 2 orang, ada interaksi di situ. Dia daripada dia ngelakuin itu sendiri kan nggak bermakna. Itu Ya, sih. jadi bisa ditingkatin dari social skills-nya juga ya. Kita bisa Mm-mm, ngebangun mm-mm. komunikasi dengan Betul, anak di betul. permainan tersebut. Iya. Dan justru dari situ kan barangkali dia mau minta lagi karena dia senang. Jadinya dia mau mending, makin berkembang Mm-mm. kata-katanya. Oke, itu Bu Oh, Sabita ada komen betul. nih dari Bu Iya, Sabita. Suka betul diangkat banget ya suka diangen. Allah. Ya, aduh itu momen yang bagus banget Bu buat ngajarin permainan yang nggak perlu pakai mainan lah, cuman ibu sama dia aja tuh. Entah itu lagu kayak mau ibu mau nyanyiin dia atau mau spin atau mau di apa lagi ya yang biasanya sensory social routine Gang. Iya, dia bisa jadi kayak pesawat atau Hmm, apa kursi putar. iya betul, kursi Atau putar. dengan kursi putar atau dengan bantuan lagu nursery rhyme seperti row your boat Iya, kayak gitu juga kan bisa kita iya, pas di akhirnya juga kita bisa jatuhkan anak ayun betul, lagi kayak gitu betul. seru sih. Iya, iya. Wah, itu kerjaan hari-hari ya, Gang ya. Sensory social routine. Oke. Iya. Oke, itu ya Bu Sabitabi. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, ditanggapi silakan komen saja. Buat teman-teman lain juga silakan ditanya. Kita lanjut lagi nih ke Ageng. Pernah nggak sih nemuin anak yang stimmingnya tuh diintervensi? Bukan kamu yang mengintervensi, mungkin ada dengar cerita atau perhatikan orang lain. Mungkin ada yang Hmm. bukan kalau saya pribadi belum menangani hal Hmm, hmm, seperti itu, tapi hmm, yang saya lihat memang ada seperti kita di sana kan tidak hanya kayak individual session, tapi hmm, ada grup hmm, juga hmm, kan di situ. Nah, ketika kayak memang ada salah satu anak yang dia suka tepuk tiba-tiba atau loncat hmm, tiba-tiba di tengah hmm, kegiatan ya gitu. Salah satu intervensinya mungkin adalah di blocking. hmm, Kenapa? hmm, Karena yang saya tahu saya tanyakan kenapa kalau misalkan anak yang ini beri intervensi karena hal tersebut adalah anak ini dia dipersiapkan untuk sekolah gitu, jadi hmm, hmm, dia harus ada waktu tertentu yang dia harus fokus pada belajar gitu, jadi hmm, dia hmm, nggak bisa ketika dia belajar perilaku tersebut muncul gitu, hmm, jadi hmm, kayak hmm, jadi kita meminimalisirnya adalah dengan blocking gitu. Oke, oke. Tapi itu pun intervensinya didesain oleh ahli ya, nggak sembarangan kita Iya, oh asal aja kita pegang atau restrain tangannya gitu atau kita hukum gitu enggak ya. Tetap harus konsultasi sama enggak ahli sih. supervisor ya. Hmm, Iya, iya. betul betul. Jadi harus konsultasi dengan psikolog atau kalau di kita psikolog sama BCBA-nya juga. Karena memang BCBA. nggak bisa kita lihat kalau oh ini perilakunya sama, intervensinya sama, oh Betul, enggak. Kita harus betul. benar-benar cari tahu apa yang menyebabkan anak seperti itu dan balik lagi fungsinya apa. Iya, betul, betul. Oke, terus lanjut nih, mungkin Ageng mau berbagi juga cerita yang kalau yang tadi kan mungkin buat teman-teman yang baru bergabung, Ageng share tentang gimana salah satu klien yang dia sempat tangani suka hand flapping dan setelah melalui proses pengalihan ya, bukan intervensi hand flappingnya, tapi mengalihkan ke play skill. Ternyata anak ini ya ternyata selain hand flapping itu bisa dialihkan dengan akhirnya dia ngelihat gambar, terus nanti itu berlanjut ke play skill yang lebih kompleks. Nah, kalau next story ada nggak Gang yang mau dibagikan?
Oke, tadi kita udah membahas tentang gerakan yang berulang. Mm-mm. Terus ada pengalaman lainnya yaitu dengan verbal. Jadi dia mengulangi kata-kata ya, kata-kata Ini seperti banyak dia banget nih ulang kasus gitu. seperti ini, Gang. Hmm, Mm-mm. banyak sih seperti itu. Nah, kalau untuk yang anak yang seperti ini kan berarti dia udah, oh verbalnya udah cukup oke nih, gitu Mm-mm. kan. Dia udah ada Mm-mm. kemampuan secara verbal. Mm-mm. Nah, salah satu play skill yang saya lakukan di sana adalah kayak ketika anak lagi berbicara, kita coba cari tahu gitu, kita PDKT dulu nih sama anak, dia tuh senangnya apa sih? Oh, dia Mm-mm. mengeluarkan kata-katanya adalah tentang kartun ini, tentang karakter ini, film Mm-mm. ini. Mm-mm. Di sana saya searching dulu, oh ini movie-nya tentang ini, karakternya ada apa aja, seperti itu. Jadi Mm-mm. explore dulu supaya nanti ketika ngobrol sama anak nyambung. Betul, Jadi betul. PDKT-nya di situ gitu. Mm-mm. Nah, jadi ketika saya sudah punya bahan apa yang akan saya obrolkan dengan anak gitu. Mm-mm. Jadi nanti pas anak ngobrol tentang dia tiba-tiba dia verbal steaming tentang karakter yang dia sebutkan, Mm-mm. uh, saya udah punya menimpali lagi nih. Oh iya, di film ini ada ini, Mm. karakternya sebutkan satu-satu. Akhirnya kita dapat atensi dari anak nih Oh, gitu. Oh, jadi wow. ngeliatin kita. Jadi anak ngeliatin. Terus anaknya jadi menambahkan lagi. Ini karakternya ini lagi. Ini, oke. Jadi kita dapat tuh si Mm-mm. siapa aja yang anak sukai. Nah, dari Oke. situ kita arahinnya adalah ke kayak nanya apa yang sedang mereka lakukan atau lagi di mana gitu. Kayak kita masih Mm-mm. ngobrol-ngobrol aja. Oh, Mm-mm. karakternya melakukan ini gitu. Nah, dari cerita itu kita coba untuk membangun satu kalimat gitu. Oke. Oh, jadi karakter ini sedang melakukan ini. Akhirnya ujung-ujungnya kita membuat satu cerita. Jadi kayak pada suatu hari pada Oke. suatu hari ini di sini sedang melakukan ini gitu. Oke, Mm-mm. oh dia tertarik nih karena kita tahu kan apa yang dia sukain gitu. Terus Mm-mm. akhirnya dari cerita secara verbal itu kita coba untuk menuliskan dalam tulisan Mm-mm. gitu. Mm-mm. Nah, kita coba untuk tulisan memang awalnya itu benar-benar belum langsung cerita ya. Saya Mm-mm. baru kayak uh, ngasih contoh tulisan dan anak mengimitasi gitu. Kayak Mm-mm. nama saya ini. Yaudah, gitu doang gitu kan. Terus Mm-mm. baru ganti ke karakter lain. Bukan saya, adalah tokoh lain. Mm-mm. Misalkan tokohnya adalah kartun ini sedang bermain ini gitu kan. Oke, Mm-mm. terus lanjut itu satu kalimat, kita buat 2 kalimat, 3 kalimat, Mm-mm. lama-lama anak ternyata suka nih, enjoy. Jadi dia Mm-mm. yang biasanya apa yang dia ucapkan dalam steamingnya Betul. itu, Mm-mm. ketika dia mau menuliskan dia diam dulu, dia Mm-mm. dia diam, dia tulis. Oh, dia gini 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 dia ucapkan, tapi ketika dia rasa itu tidak sesuai dia minta hapus. Nggak jadi dia hapus, dia ganti gitu. Jadi Mm-mm. kayak dia mengarang ceritanya sendiri gitu Mm-mm. berdasarkan apa yang dia pikirkan gitu. Jadi Mm-mm. kadang pun saya merasa, jadi oh, apa yang dia tuliskan itu sebenarnya apa yang dia suka, verbal steaming Iya, kan gitu kan. iya, iya. Seperti itu sih Wah, menariknya. keren-keren sih. Iya, jadi scripting itu ya, verbal streaming. Pernah nggak sih Bapak Ibu tuh dengar anak yang dia tuh ngoceh-ngoceh kartun apa gitu, ngoceh percakapan yang ada di kartun tertentu gitu. Nah, itu kan verbal streaming atau scripting. Dan dari ceritanya Ageng, ternyata anak ini dari yang dia verbal streaming sendiri, biasanya biasa mungkin itu kalau dia tidak tertarik berinteraksi ya, atau lagi nggak ngapa-ngapain terus akhirnya muncul verbal steaming. Iya, Dan iya dari betul. Ageng itu malah dialihkan, Ageng coba mendengar gitu, coba nguping, kepo-kepo, oh ternyata misalnya dia suka Tayo misalnya, dan Ageng nyaut-nyaut gitu ya di tengah dia berbicara steaming, kamu Iya, kayak ikut-ikut nimbrung gitu ya. sok tahu, iya Mm, mm, kita mm. coba deketin anak. Iya, iya betul banget. Jadi itu salah satu triknya Bapak Ibu. Kalau misalnya anaknya suka streaming, jadi dia at least dia nggak streaming itu sendiri, tapi mungkin dia mulai ada ketertarikan untuk interaksi sosial nih. Ternyata Ageng tertarik apa kok ngomongin kartun yang lagi aku pikirin nih gitu. Akhirnya malah ujung-ujungnya
jadi nulis gitu ya, jadi ngobrolin soal itu. Iya sih, betul-betul Mm-mm. memang kebanyakan ketika anak sedang tidak melakukan apa-apa tadi, anak lebih Mm-mm. sering sleeping. Biasanya adalah ketika kalau pas kita lagi dulu di sekolah yang pas masih kegiatan kita bersama-sama, Mm-mm. biasanya ketika anak sedang makan nih, makan, Mm-mm. dia lagi makan, terus sekarang kan dia jeda atau enggak dia nungguin Mm-mm. waktu makannya selesai, dia Mm-mm. udah selesai tapi teman-temannya belum Betul, gitu, atau waktu makannya belum selesai. Nah, kita suka temanin di situ kan, kita ngobrol betul, sama anak di betul. situ. Iya, betul. Iya. Iya, iya. Em, bisa ya kita sih dari streaming itu mungkin kita juga sebagai orang tua atau pendidik atau terapis kita perlu evaluasi diri juga kali ya. Kenapa sih setiap kali kita mau ajak anak main, ini kalau pas lagi kita mau main atau ajak belajar terus dia banyak streaming ya. Kenapa tiap kita ajak main atau belajar dia banyak streaming? Mungkin itu nggak menarik buat dia. Mungkin apa yang kita tawarkan itu ya nggak sesuai dengan level dia. Kita udah jebret nih puzzle, suruh dia main puzzle, tapi dia malah atau dia lihat-lihat yang lain ya mungkin dia nggak tertarik. Jadi mungkin salah satu cara untuk kita mengalihkan adalah dengan memulai dari apa yang dia suka gitu ya. Mm-mm. Jadi Iya, jadi dia lebih engage dan lebih uh, fokus bermain. Iya, tertarik iya. sehingga Jadi betul betul betul. mm-mm. Jadi kita juga apa ya, mencari tahu apa yang anak senangin gitu biar kita juga nyambung kan dengan anak. Iya, betul betul. Oke, ada cerita lain lagi nggak, Gang? Iya, masih dari yang Banyak ya verbal gitu, ceritanya ya. yang streaming itu sih ya. Itu jadi saya juga ada satu kejadian yang malah nggak nyangka juga sih itu. Mm-mm. Jadi si anak tuh selain dia verbal oke, dia juga bisa menggambar. Nah, dia Mm-mm. memiliki kemampuan yang menggambar itu. Nah, suatu ketika kita membuat cerita gitu, dia menulis tentang kayak di sebuah hutan, ada Mm-mm. binatang ini, ada binatang Mm-mm. itu. Udah selesai, terus kita jeda dia makan siang. Setelah makan siang kita kembali sesi. Nah, pas Mm-mm. kembali sesi itu anak menggambar. Nah, saya lihat gambarnya dia itu kok kayaknya mirip dengan cerita yang tadi dia bikin ya gitu. Terus saya Mm-mm. lihat ya dia eh, menggambarkan hutan, hewan-hewannya pun sama sesuai dengan apa yang dia tuliskan ternyata dengan cerita sebelumnya, yaitu ada di sana ada dia Mm-mm. gambar beaver, gambar Mm-mm. woodpecker, gambar skunk. Iya. Oh, oh ternyata dari si cerita itu bisa dia gambarkan loh gitu Mm-mm. kan. Dia Mm-mm. keren juga sih, walaupun memang itu satu kali sih terjadi Iya. pas satu saat sesi Iya. sesi itu gitu. Terus Mm-mm. ada satu gambar yang dia nggak gambar di si cerita itu. Mm-mm. Terus saya coba tanyakan kepada anak kan kayak eh di mana itunya apa giant scarecrow-nya. Terus dia tiba-tiba diam, sepertinya dia mengingat, terus dia langsung gambar. Mungkin dia diam dulu, Wah, oke, oh iya gitu. Jadi dia menggambar, iya. langsung dia gambar gitu Mm-mm. apa yang hilang dari Tapi salah itu bagus satu banget sih, Gem. ceritanya tersebut. Berarti dia peka dengan sosial, maksudnya dengan kamu komen gitu. Karena salah satu Komunikasi challenge-nya ya. anak dengan autism, tantangan mereka adalah mereka kurang peka dengan social cue gitu. Nah, ini kan anaknya Iya. merespon gitu. Kamu bilang lo mana? Ternyata dia Mm-mm. peka dengan kamu dan mau melakukan apa yang kamu ingetin gitu. Iya, iya, iya. Yang Mm-mm. di situ surprise-nya sih di situ kayak, wah keren juga nih anak kita Mm-mm. bisa sampai akhirnya enaknya tuh sekarang karena kita sekarang kan terapinya udah sekarang terapinya home base ya, jadi kita lebih Mm-mm. Mm-mm. interaksi sama anak lebih dekat gitu, jadi kita Mm-mm. lebih sering komunikasi, Mm-mm. apa yang anak bicarain juga kita tahu. Nah, di situ kita Mm-mm. lebih banyak koneksinya di situ gitu. Betul, betul. Seru sih gitu. Oke, ini ada komen dulu nih, Gang. Kalau anak steaming slapping telapak tangan, tiap dia kesal atau marah gimana ya? Ada komen, Oke. Gang? Kalau kalau menurut aku sih itu cara dia mengeluarkan Hmm, emosinya hmm, sih. Cuman hmm, kalau misalkan kayak
secara intervensi saya nggak tahu, tapi itu adalah kayak bentuk dia mengeluarkan emosi adalah seperti itu gitu. Mungkin kalau kayak kita juga kesel kan mungkin ada yang atau seperti apa menghela nafas, atau kalau memang yang kesel banget juga kan orang dewasa pun sampai mengeluarkan energi yang berlebih gitu kan. Mungkin Betul. anak pun butuh untuk hal tersebut, makanya dia dengan streaming lah dia menyalurkannya gitu. Iya, Kalau betul. menurut pendapat saya sih seperti itu. Iya, betul banget. Setuju, Geng. Jadi kalau memang itu cara dia untuk melampiaskan meregulasi emosi ya nggak apa-apa. Tapi kita juga perlu abis itu mengalihkan dia dengan aktivitas lain gitu. Kan nggak terus-menerus ya kita ngebiarin dia mukul-mukul atau hand flapping. Tapi kita alihkan gitu, ayo ajak main atau aktivitas, pokoknya aktivitas lain yang dia tertarik. Nah, perlu juga yang tadi saya baru ingat juga, perlu juga kita memodifikasi situasi-situasi yang mungkin bisa memicu si anak ini marah. Kalau kita tahu dia kesel banget diajak ke tempat umum, maksudnya yang crowded banget ya, ke tempat umum nggak apa-apa lah ya sesekali gitu. Tapi kalau kita udah tahu satu tempat atau situasi itu memicu emosinya dia yang berlebihan, ya mungkin kita mau menghindari itu dulu. Kan bisa jadi anak seperti itu ya, maksudnya dia stimming, entah itu dia tutup telinga atau dia stres, dia hand flapping karena situasi tersebut nggak nyaman buat dia. Jadi mungkin kita perlu memodifikasi situasi-situasi yang bisa memicu. Nah, ini ada dari Bu Citra Anisari, anakku autism sering flapping, lompat-lompat dan gemas. Ketika gemas tangannya dikepal. Apa benar dengan terapi sensori pakai sikat SI membuat hilang kebiasaan itu? Nah, sikat ini, oh saya ada sikatnya tuh di situ. Sikat yang putih itu ya, sebenarnya tergantung ya, karena kita nggak mendalami terapi SI, jadi kita nggak bisa menjawab itu bisa berfungsi atau enggak. Kalau dari saya sih. Tapi ya silakan ditanya ke terapis SI-nya. Tapi kalau dari perspektif kita sih ya Gang, karena kita play terapis, lebih kayak mengembangkan kemampuan bermain gitu. Jadi lebih ke berbanyak play skill, leisure skill, skill untuk santai-santai, atau flappingnya diarahin dengan misalnya pegang pom-pom gitu. Kan flapping dari yang tidak fungsional jadi fungsional ya. Pegang pom-pom atau lonceng gitu. Kalau sikat, sepengetahuan saya, karena keponakan saya juga punya sikat itu, kan ponakan saya juga ada autism dan dia kadang-kadang ya sikat itu untuk merangsang sensori sih, lebih kepada merangsang sensori gitu. Tapi selebihnya silakan tanya ke terapis SI-nya, fungsinya untuk apa. Kalau dari Ageng gimana? Ada opini? Mungkin tadi yang dia yang ada yang lompat-lompat atau yang dia sedang kesal tadi juga ditambahin lagi ketika kita lihat juga apakah perilakunya itu berbahaya apa enggak gitu. Betul. Ketika misalkan masih bisa ditolerate ya it's okay, tapi kalau misalkan sudah bisa membahayakan anak itu dibutuhkan intervensi segera gitu dengan profesional tentunya. Iya, betul. Oke, terima kasih ya sharing dan pertanyaannya Bu Citra. Semoga bisa membantu. Kalau belum puas silakan di komen atau DM ke Agengnya aja. Oke. Kira-kira referensi mainan apa yang ya? Oke, jadi ini karena ternyata kita udah setengah jam lebih, udah mau hampir di penghujung, udah di penghujung sesi Instagram Live kita malam ini. Nah, menarik sekali ya. Jadi Ageng share tentang cerita-cerita dia, klien-klien dia yang punya kebiasaan stimming, dan sekali lagi disclaimer-nya Ageng tadi ya bahwa berbeda-beda tiap anak. Dan kalaupun kita mau intervensi atau tidak, itu harus dikonsultasikan dengan supervisor, dengan BCBA, dengan psikolog, dengan terapis yang sudah pengalaman. Karena tiap anak beda-beda dan kita menekankan ke pengalihan ke aktivitas lain. Nah, saya udah kebanyakan ngomong nih. Silakan Gang, ada kesimpulannya gimana? Oke. Ya, mungkin kalau dari saya adalah kayak kenapa
jadi anak melakukan streaming mungkin karena salah satunya adalah kayak adanya play skill yang mungkin lebih ke play skill yang kurang atau aktivitasnya yang kurang gitu. Hmm. Jadi kita bisa mengarahkan ke kasih pilihan nih ke anak bisa punya kegiatan apa aja yang bisa dilakuin, terus kayak kita tambah skill bermain anak bisa apa lagi ya gitu. Intinya adalah kita mengalihkan dari hal yang nggak berfungsi secara sosial lebih ke berfungsi secara sosial gitu. Oke, dari yang tidak bermakna lebih bermakna gitu, fungsional, dari mungkin tadi dia Iya, ngelakuin lebih itu sendiri, fungsional. mungkin kita bisa masuk-masuk gitu, cari celah, akhirnya bisa ada interaksi sosial gitu ya. Iya, betul-betul. Dari Oke. gerakannya dia tidak bermakna, akhirnya kita lebih fungsionalkan seperti apa Oke. adanya. Nih, Bu Citra, enggak membahayakan tapi mengganggu proses terapi wicara. Hmm, Oke, iya ya. Emang kadang perilaku stimming itu muncul jadi menghambat gitu. Jadi kita nggak bisa narik dia lagi gitu ya untuk dia fokus dengan terapi. Tapi, aduh, saya bukan mau menjatuhkan bentuk terapi lain ya. Tapi kalau saya di posisi ibu, mungkin yang akan saya lakukan, saya mau ninjau dulu. Terapi bicara ini seperti apa? Apakah itu terapi bicara yang dia dipaksa untuk ngomong, dia mulutnya dibuka-buka, lidahnya ditarik-tarik, terus dia dipaksa dan akhirnya dia nggak nyaman, dan mungkin cara dia melampiaskan ketidaknyamanannya adalah dengan hand flapping atau lompat-lompat, atau tugasnya terlalu berat gitu, karena bisa jadi kan anak seperti yang kita udah mention tadi kan, anak stimming karena mungkin tugasnya itu terlalu berat maksudnya, dan dia nggak engage, nggak tertarik ke situ, jadi perlu ditinjau lagi. uh, Gimana ya, nggak Gang, gimana? Iya, perlu dilihat lagi apa yang menjadi antecedennya ya. Hmm, Gitu, iya. oke. Oke, wah, terima kasih sekali lagi buat Bu Citra, terima kasih buat semuanya tadi, Bu Sabitabi sama Lebay tadi ada account yang nanya. Makasih juga nih buat Ageng yang sudah sharing malam ini. So, ibu-ibu, steaming pada anak, apa yang harus dilakukan? Stop adalah pilihan terakhir, ya, terakhir banget itu kita mau stop atau merestrain. Tapi yang lebih utamanya kita lebih mengalihkan dia ke hal-hal lain. Kalau dia nggak ada hal yang dia interest sama sekali, ya kita kenalkan dia pada lebih banyak hal lain, banyak mainan, banyak interaksi sosial, coba-coba gitu ya, Gang. Iya, lebih banyak diberikan stimulasi pada Iya. anak Iya, supaya keterampilan anak pun bisa berkembang. iya, betul Kita banget. explore apapun itu mainannya ya. Explore, Kita yes, kita yes. kasih banyak mainan. Iya, betul, explore. Oke, terima kasih semuanya. Halo, Shelly, Musolia. Wah, ada Afifa. Ini teman-teman terapis Halo. kita nih, Bapak Ibu, silakan di-follow Instagramnya mereka, musolia.z, Fitra. Viva namanya. Kangen kalian. Afifa. Oke, jadi kita ya sedikit kenalannya di ending ya. Kita adalah terapis-terapis yang berorientasi ke perilaku. I mean, terapis perilaku ya. ABA, BCBA itu atasannya teman-teman saya ini. Oke, ya. Sekali lagi selamat malam semuanya. Terima kasih sudah bergabung. Buat yang ketinggalan tadi di awal-awal bisa di-view lagi di IGTV. Thank you so much Ageng sudah berbagi. Semoga Terima kasih juga sukses dengan Pokoknya. home base terapinya. Aduh, teman-teman, Ageng nih sibuk banget ya dari pagi sampai sore. Malam baru pulang. Kak Ageng fallback ya, kata Bu Citra. Siap. Oke, Bu. Oke, terima kasih semuanya. Ditunggu update dan Instagram Live yang berikutnya. Terima kasih. Selamat Terima malam. kasih Kak Pauline. Iya.